Selamat malam untuk kita. Ya, untuk tidak berlama-lama, saya mau awali dengan pantun dulu. Setuju, teman-teman? Kita berpantun dulu Setuju. ya. Nah, Cakep. ya, Siapa? ya tegang ya, supaya kalian nilai dulu pantun saya ini layak nggak diapresiasi. Jadi satu pantun nanti saya coba usahakan juga satu pantun penutup ya. Jadi pantunnya gini nanti supaya saya semangat mengarang pantunnya nanti coba dijawab cakep gitu seperti biasa ya. Pokoknya nggak cakep pun dicakep-cakepkan aja gitu lah. Jadi supaya semangat kita ya. Saya juga senang itu kalau ada yang berpantun itu, entah di acara-acara apa ya. Nah, eh, pantunnya begini, tarik nafas dulu ya. Hanya 4 baris, biasalah. 2 sampiran, 2 isi. Ya. Kalau mau jalan-jalan ke Jambi, jangan Cakep. belum ada jawabannya tadi, langsung ya. Kalau mau jalan-jalan ke Jambi, Cakep. 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 lupa membawa tongkat. Cakep. Cakep. Mari kita saudara-saudariku ikuti FDI Cakep. dengan hati gembira dan penuh semangat. Ya. Cakep. Cakep. I dengan I, T dengan T. Pokoknya memenuhi syarat lah. Sesuai dengan hukum pantun yang pernah saya pelajari dulu waktu SD 45 tahun yang lalu. Atau 50 tahun yang lalu ya. AA, BB katanya gitu. Karena gini teman-teman, ada orang buat pantun nggak jelas kemana arahnya. Kadang-kadang maaf aja, tapi yang penting gembira, semangat ya. Oke lah teman-teman. Jadi saya awali dulu percakapan kita dengan percakapan ya ringan lah ya. Nanti percakapan beratnya akan dilakukan oleh saudara kita Jordain dan Ibu Tia ya. Percakapan ringannya gini. Masalah smartphone. Ya, kita semua smartphone ya yang menjadi benda yang paling penting di dunia saat ini. Ya, jadi smartphone ini. Jadi sampai-sampai seorang sastrawan dari Jogja itu Joko Pinurbo membuat sebuah puisi. Tapi saya tidak ingat puisinya selengkap-lengkapnya. Kurang lebih begini dia katakan. Tuhan, saya sekarang kesulitan untuk hidup. Karena HP-ku, smartphone saya rusak. Semua alamat-alamat sudah hilang. Satu-satunya alamat yang masih tersisa di HP-ku yang bisa kubongkar adalah nomormu Tuhan. Yang jarang ku kontak, baru sekarang saat HP-ku rusak saya kontak. Jadi itulah kurang lebih secuil. Ya tidak persis begitu puisinya, tapi saya tangkap arahnya begitu ya. Jadi seorang sastrawan penyair mengkritik manusia zaman sekarang mengenai HP. Nah pada malam hari ini teman-teman, kita mau melihat Ini kedengaran suaranya nanti. bagaimana fenomena smartphone ini di dalam kacamata psikologi. Nah, dilihat bahwa ya smartphone ini tidak hanya membawa berkat, tetapi juga membawa mudarat, ya, yang bisa jadi masalah, yang merugikan bukan hanya kesehatan manusia, tetapi juga kejiwaan, ya, bukan hanya merusak manusia secara fisik maupun juga psikis. Nah, oleh sebab itu, pada malam hari ini kita bersama Ibu Tia, Ibu Doktor Ibu Tia pada malam hari ini bersama saudara kita Jordain akan mencoba mengajak kita untuk menyelami apakah yang menyebabkan fenomena ini. Ya, faktor-faktor apakah yang melatar belakangi sehingga kita semua menjadi korban dari smartphone ini.
Mari teman-teman kita kupas lebih jauh mengenai penggunaan smartphone yang bermasalah dalam forum diskusi ilmiah Untar pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita tancap gas, kita perkenalkan dulu kedua narasumber kita. Selamat malam Prof. Marat, kami senang Ibu bergabung menyemangati kami yang muda-muda ini. Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman sekalian, narasumber kita yang pertama adalah Ibu Sri Tiatri, MC, PhD psikolog. Pada tahun 94 menyelesaikan sarjana psikologi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2001 meraih gelar Magister Sains bidang psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pada 2020 mendapat PhD ini sepertinya bukan 2020 ya. Saya pikir terlalu baru, jauh lebih awal. Ya, mungkin nanti redaksi kita nanti akan membenarkan, tapi saya yakin tidak 2020, mungkin 2002 atau 2002 sebelumnya lah ya. Jadi mohon nanti mohon maaf Ibu ya. 2010 Pak Ya. Raja. Ya? 2010. Iya, 2010. Saya kira 2010, ya 2020. Wah, masa 3 tahun yang lalu sudah, sebelumnya aja sudah membimbing S2 dan S3 ya. Jadi oke, 2010 ya teman-teman sekalian. Ya, meraih PhD dari University of Queensland bidang Educational Psychology. Nah, bidang publikasinya sudah banyak ya, teman-teman bisa dicek di Google Scholar, ada di ResearchGate dan juga di Scopus. Ya, jadi bidang penelitian beliau mengenai learning, cognition, culture, dan metodologi riset. Demikian narasumber kita yang pertama. Sekarang kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Siapakah dia? Inilah orangnya sambil menunggu slide berikutnya. Iya. Oke, akhirnya kelihatan dengan senyumnya yang merekah, membahana. Inilah dia teman kita, Jordain Riyadi Taufik, MC psikolog. Meraih sarjana psikologi tahun 2020, 3 tahun yang lalu di Tarumanegara, dan pada tahun 2022 tahun yang lalu meraih S2 bidang Magister Psikologi Profesi Klinis di universitas yang sama. Pengalaman kerja beliau adalah mulai dari asisten peneliti, sudah pernah dilakoni, juga melayani di Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulia II, dan tidak main-main juga masuk ke penjara, tapi bukan sebagai terhukum, tapi mendampingi terhukum ya, di Salemba kelas 2A, dan juga di rumah tahanan di Polda Metro Jaya. Ya, publikasinya teman-teman bisa lihat ya, sebagian ada nampak di layar kita. Demikianlah teman-teman kedua narasumber kita yang sangat kita harapkan masukannya dan semangatnya untuk kita pada malam hari ini. Demikian perkenalan narasumber kita. Tanpa berlama-lama kita berikan langsung panggung kepada saudara kita Jordain. Silakan Jordain, waktu untukmu. Kita nanti akan berdiskusi, bertanya tentang topik yang kita bahas malam hari ini. Silakan. Baik, Pak Raja, selamat malam Pak Raja, Ibu Tia, dan teman-teman para peserta, terutama mahasiswa dari Universitas Tarumanegara. Saya izin share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat?
Sudah, Pak. Udah ya, oke. Terima kasih Bu Giarti sudah merespon. Ini saya menggunakan lebih spesifik lagi ya, karena tadi kalau di judul di awal ada tentang mengenal dan memahami tentang faktor dan fenomena-fenomena tentang penggunaan smartphone yang bermasalah gitu ya. Kalau di sini sudah spesifik, jadi dari judulnya sudah kelihatan ya, IV, DV-nya, mediatornya apa gitu. Jadi di sini IV-nya ada dua, peran fear of missing out dan need for touch terhadap dependent variabelnya problematic smartphone use dengan mediatornya boredom proneness. Apa sih itu semua variabelnya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tentang latar belakang. Kenapa diteliti tentang tadi itu? Karena dalam 25 terakhir ini, itu penggunaan yang bermasalah pada smartphone itu menjadi salah satu fenomena yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Baik secara fisik, badan, maupun psikis gitu. Bisa dilihat dari citationnya, itu kelihatan banget banyak ya, dan itu tidak bisa dijabarin banyak karena jatuhnya itu bahkan dari tahun 98 saja sudah tercatat gitu, sudah diteliti. Ini dikarenakan apa sih tentang penggunaan yang bermasalah ini? Ini karena pengguna tuh sulit atau bahkan tidak mampu mengatur, mengendalikan cara penggunaannya, pola penggunaan smartphone-nya terutama. Kita next. Dampak dari penggunaan yang bermasalah ini tuh apa aja sih? Mulai dari secara fisik, contoh kualitas tidur yang rendah, menunda-nunda, atau hasil akademik yang rendah. Gangguan pada mata terutama, sensasi kelelahan, sensasi panas, kering. Penglihatannya jadi ngeblur, memecah, atau sampai 6, mati rasa gitu. Dari gejala gangguan psikopatologinya, apa sih kira-kira? Ruminasi salah satunya, memendam perasaan, jadi salah satu sistem coping kita, jadi dipendam. Ketika memendam perasaan, kita menggunakan smartphone kita sampai berkorelasi positif pada gejala gangguan depresi dan kecemasan. Itu salah satu dampak negatif dari penggunaan yang bermasalah. Sayangnya, beberapa penelitian dalam 1 dekade terakhir itu hasilnya inkonsisten. Ada beberapa yang menemukan fear of missing out jadi mediator, BP atau boredom proneness itu jadi IV-nya, jadi prediktornya. Itu salah satunya penelitian yang utama yang terbaru tuh 2019 Wolniewicz. Tapi di penelitian lainnya juga menemukan boredom proneness jadi mediator, fear of missing out-nya jadi IV-nya. Nah, jadi bingung ya, kok jadi inkonsisten seperti ini gitu. Itu yang menjadi salah satu gap daripada penelitian ini, jadi salah satu kata belakangnya. Tentang need for touch. Pada saat yang sama tuh ternyata need for touch ini jumlahnya masih sangat sedikit. Kalau kita searching di Google Scholar, need for touch ini baru ada 2. Itu kalau saya saat itu kerjainnya 2020, kurang lebih 5 tahun terakhir ya ini, Elhai 2016 sama Lee 2014. Nah itu menjadi salah satu gap ya, kenapa saya meneliti tentang topik tadi gitu. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menemukan ada tidaknya peran dari boredom proneness ini. Apakah si boredom proneness memediasi fear of missing out dan need for touch-nya itu terhadap problematic smartphone use. Oke, kita masuk ke kajian pustakanya tentang definisi teoritisnya. Problematic smartphone use. Itu apa sih? Ketidakmampuan subjek mengendalikan atau meregulasi penggunaannya. Sehingga akibat negatifnya apa? Dampak negatifnya apa? Terhadap kehidupan sehari-hari gitu. Ada 6 indikator. Mulai dari daily life disturbance atau gangguan pada kehidupan sehari-hari. Positive anticipation, semangat yang menggebu-gebu ketika menggunakan smartphone atau pingin menggunakan smartphone. Withdrawal atau rasa frustasi ketika nggak menggunakan smartphone. Atau tidak ada smartphone kita, langsung frustasi gitu. Overuse atau penggunaan smartphone yang dengan durasi intensitas yang berlebihan. Tolerance atau kegagalan pengguna smartphone mengurangi durasi dan intensitas penggunaannya. Itu 6 indikatornya dan menjadi dimensinya juga dalam alat ukurnya nanti. Untuk fear of missing out atau FOMO. FOMO ini udah sering didengar di berbagai ranah penelitian, termasuk ekonomi misalnya. FOMO itu apa sih? Rasa takut terhadap ketertinggalan atau ketidakmampuan
mendapatkan hal baik yang diperoleh orang lain. Jadi kita takut ketinggalan, orang lain udah dapat nih hal-hal yang baik. Saya takutnya nggak dapet nih, gitu. Nah, itu adalah fear of missing out. Nah, ketika kita merasakan fear of missing out ini akan mendorong kita untuk mengetahui, untuk kata trennya tuh kepo secara kontinu gitu. Jadi untuk mau tahu orang lain tuh ngapain sih, kita kepo terus, kita liatin terus, kita mau pantau terus gitu. Nah, itu menjadi salah satu perilaku yang muncul ketika mengalami fear of missing out. Need for touch atau NFT. Jadi bukan cryptocurrency ya ini ya, tapi NFT need for touch. Apa sih need for touch ini? Preferensi atau misalnya pilihan subjektifnya si subjek ini untuk memperoleh dan menggunakan informasi yang sifatnya sensori, panca indera, terutama dari proses menyentuh objek. Jadi ketika kita sentuh barang, kita sentuh pakai tangan kita misalnya, itu kita extraction, kita memperoleh, dan kita menggunakan informasi. Karena kalau kita pegang barang misalnya, oh barang ini halus ya, oh barang ini panas ya. Nah itu kan kita mendapatkan informasi dan menggunakan informasi. Contoh, oh ini barangnya keras ya, bisa untuk memukul paku gitu, untuk memalu gitu misalnya. Atau untuk garuk-garuk kepala kayaknya enak nih gitu misalnya. Nah itu adalah proses dari NFT itu sendiri gitu. Jadi memperoleh informasi dan menggunakan informasi dari proses menyentuh barang gitu. Boredom proneness atau BP itu apa sih? Pengalaman negatif yang muncul karena subjek menganggap kondisinya saat ini situasinya tuh kurang bermakna, kurang daya tarik, kurang tantangan, kurang challenging gitu. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia berusaha perbaiki kondisinya dengan perilakunya, behaviornya. Karena dari behavior sifatnya nyata, dia akhirnya mengubah kondisinya. Biar lebih bermakna, biar lebih menarik gitu. Nah ini ada kerangka berpikirnya. Bisa dilihat kalau ada kotak warna merah ya, saya lingkari gitu. Di bagian kirinya saya ada kasih citationnya. Jadi ini model ini tuh sudah diteliti, udah diuji beberapa kali oleh Bill Hughes 2 kali sama Pivetta 1 kali. Bagaimana sih proses menjelaskannya gitu, mekanismenya? Bagaimana proses si peran FOMO ini dan boredom proneness ini memprediksi problematic smartphone use dengan mediasi tadi, dengan mediasi si boredom proneness ini gitu. Peran fear of missing out sebagai prediktor, BP sebagai mediator. Nah, ini menginisiasi, memulai terjadinya jalur extraversion pathway. Extraversion pathway itu yang mana? Yang ini, yang saya kotakin di bagian merah ini, extraversion pathway. Jalur tersebut menekankan timbulnya kecenderungan menstimulasi diri. Jadi ada kecenderungan untuk menstimulasi, mencari rangsangan terus-menerus melalui penggunaan smartphone. Nah, itu singkatnya tentang mekanisme dari fear of missing out ke problematic smartphone use dimediasi oleh boredom proneness. Tapi kalau need for touch gimana sih? Apakah jalurnya sama? Ternyata sama. Dari extraversion pathway juga. Yang tadi di kotak bagian kiri, yang di diagram ini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kenapa sih kok bisa, prosesnya gimana sih? Ini karena ketika subjek mencari kenyamanan dari sentuhannya, khususnya dari panca indera ya, sensorik sifatnya, itu tuh dia dari handphone dia sentuh, dia merasa nyaman gitu. Itu yang akhirnya membuat orang lebih sering lagi menyentuh smartphone gitu. Jadi smartphone tuh didesain secara ergonomik itu untuk membuat tangan kita tuh nyaman, kurang lebih seperti itu. Pernah dengar one click, one solution? Pernah nggak kita merasa atau sadar bahwasanya kita ketika menggunakan smartphone, kadang kita bisa menggunakan satu tangan saja, lalu jempol kita tuh berusaha tekan terus itu layar-layarnya. Nah itu adalah kemudahan yang didapat karena desain smartphone itu tuh memang didesain untuk memenuhi need for touch kita tadi gitu. Nah itulah rangkaian mekanisme ataupun proses terjadinya PSU tadi itu. Nah bisa dilihat kalau di diagram saya lingkari, reward sensitivity sama reward dependence itu termasuk dalam fear of missing out. Ini yang memasukkan kategori bahwasanya fear of missing out tuh masuknya ke reward sensitivity sama dependence. Itu bukan saya langsung, tapi ada jurnal penelitiannya. Jadi Wolniewicz sama Yang 2020 itu mereka juga menggunakan kategori yang sama.
Untuk need for touch sama boredom proneness itu dikategorikan sebagai sensation seeking. Jadi juga sama, 3 literatur juga mengkategorikan bahwasanya need for touch sama boredom proneness itu sebagai bagian dari sensation seeking. Research question atau pertanyaan penelitian. Apakah boredom proneness memediasi peran need for touch dan peran FOMO terhadap problematic smartphone use? Metode penelitian. Metode penelitiannya gimana sih? Kuantitatif non-eksperimental. Seluruh prosedur penelitian dilakukan berdasarkan literatur apa saja. Ada Bracken dan Barona tahun 91. Ini untuk prosedur adaptasi alat ukur yang sifatnya lintas budaya. Itu cukup tua, tahun 91. Tabanik dan Fidel tahun 2014 untuk menentukan jumlah minimal partisipan. Ada rumusnya, nanti akan ditunjukkan kalau memang dibutuhkan gitu. Yang ketiga adalah Siste et al. 2021. Nah, ini yang paling terbaru dan prosesnya juga mengadaptasi alat ukur ke dalam bahasa Indonesia tentang technological addiction. Kebetulan untuk Siste et al. Beliau mengadaptasi alat ukur problematik internet use. Nah, itu nanti lain lagi variabelnya gitu. Teknik sampling yang digunakan convenient sampling. Kriteria partisipannya, pelajar tingkat sekolah menengah atas, memiliki dan menggunakan smartphone, tidak ada batasan usia. Lokasi penelitian di 3 sekolah tingkat SMA, jumlah partisipan 601 pelajar, alat ukur yang digunakan ada 4, FOMO scale, need for touch scale, short boredom proneness scale, sama smartphone addiction scale. Tahapan persiapannya itu apa saja sih yang dilakukan? Mengajukan izin penggunaan alat ukur, jadi via email kita berkirim email terhadap pemilik alat ukurnya atau pembuat alat ukurnya. Lalu kita juga mengajukan izin penelitian terhadap di lokasi penelitiannya. Setelah itu kita proses translate antara back translation maupun translation yang sifatnya langsung ke bahasa Indonesia gitu. Ini dibantu oleh Ibu Niwayan Pratiwi, salah satu pengajar dan penerjemah sastra bahasa Inggris, memiliki latar belakang pendidikan bidang ilmu psikologi S1-nya. Expert judgment, lalu ketiga expert judgment dari 5 pakar yang berhubungan dengan variabel penelitian. 3 psikolog klinis dan 2 pengajar bidang ilmu statistik. Ini menjadi salah satu bagian dari content validity. Lalu selanjutnya setelah proses tadi sudah selesai, kita baru lakukan pilot test, uji coba alat ukur, di salah satu sekolah tingkat SMA. Jumlah partisipan ketika pilot test itu 189 pelajar SMA. Setelah itu kita olah datanya, kita lakukan concurrent validity. Concurrent validity membandingkan alat tes yang sudah diadaptasi peneliti dengan alat tes lainnya gitu. Nah, ini ada 2 alat tes yang kita bandingkan antara alat tes kita yang digunakan dengan 2 alat tes lainnya ini. IAT atau Indonesian Internet Addiction Test dari Siste et al. Tadi, sama IGAQ atau Indonesian Game Online Addiction Questionnaire dari Pak Yap, ada Ibu Tia, dan Pak Edo tahun 2013. Itu jurnalnya bisa dicari di Google Scholar. Yang terakhir baru kita mengajukan dan menerima surat keputusan penilaian atau rekomendasi kelayakan etik penelitian. Setelah itu baru kita sebar kuesionernya. Tahapan pengolahan data. Ngolahnya awalnya dari proses apa dulu nih? Proses mendeskripsikan, uji deskriptif kalau kita bilang. Proses mendeskripsikan data partisipan. Mulai dari gambaran partisipan secara umum, dari karakteristiknya, hingga mendeskripsikan nilai rata-rata, nilai meannya, nilai maksimum, minimum, sama kategorisasi skor alat tesnya. Ini kalau dapat skor sekian itu termasuk tinggi, rendah, atau sedang. Nah, itu dilakukan di proses yang uji deskriptif ini. Kategorisasinya kita menggunakan literatur dari Palan 2016 sama Cohen et al. 2018. Lalu uji normalitas kita mengacu pada skewness kurtosis, skewness dan kurtosisnya. Jadi tarafnya tidak boleh melebihi dari 2, skor 2. Itu kita juga menggunakan literatur dari Elhai 2016 sama Wolniewicz 2019 karena mereka uji normalitas datanya juga menggunakan cara yang sama gitu. Setelah itu kita uji analisis faktor dalam bentuk konfirmatory faktor analisis atau pengujian untuk mengetahui besaran kontribusi dari masing-masing butir dan dimensi alat ukur. Juga sama, ada literaturnya, mereka juga menggunakan cara yang sama.
Setelah itu uji structural equation modeling (SEM), pengujian terhadap kita nguji fit atau tidak model penelitian kita ini. Setelah itu baru uji regresi, kita cari tahu persentase peran masing-masing variabel. Ini gambaran problematik smartphone use-nya. Jadi ternyata dari 601 partisipannya, itu rata-rata masuknya interpretasinya itu sedang gitu rata-ratanya, skornya. Jadi kategorinya ada rendah, sedang, dan tinggi, bisa dilihat angkanya. Ternyata 71% masuk ke kategori sedang gitu. Jadi pelajar-pelajar tadi tuh berada dalam kategori sedang problematik smartphone use. Model yang dicanangkan ternyata juga ditemukan dalam tingkat yang fit ya. Bisa dilihat di bagian yang warna hijau, itu adalah kriterianya. Jadi untuk Tucker-Lewis Index-nya atau TLI-nya itu sama CFI, tidak boleh lebih atau harus lebih dari 0,9. Sedangkan RMCA-nya atau root mean square error of approximation itu harus kurang dari 0,08. Nah, ini masuk ke hasil olah data tentang tadi uji peran tadi. Ternyata kalau kita lihat di bagian diagram yang kiri itu ada lingkaran-lingkaran. Ternyata kan kita bilang fear of missing out dimediasi boredom proneness lalu ke problematic smartphone use. Ternyata kalau dilihat ketika dimediasi oleh boredom proneness itu ternyata persentase betanya lebih tinggi dibandingkan fear of missing out langsung ke problematic smartphone use. Tapi sebaliknya, need for touch, kebutuhan untuk menyentuh, itu ternyata lebih memprediksi secara langsung gitu terhadap problematic smartphone use. 18,6%. Sedangkan kalau di mediasi itu perannya lebih sedikit, persentasenya lebih sedikit. Kita lihat lebih deskriptif lagi di kata-katanya. Penelitian ini juga menemukan, berarti BP memediasi secara positif dan signifikan, baik terhadap FOMO-nya maupun terhadap need for touch-nya sebagai prediktor. Kalau FOMO ke problematic smartphone use dimediasi oleh boredom proneness itu 18,4%. Sedangkan kalau need for touch memprediksi problematic smartphone use dimediasi oleh boredom proneness itu cuma 3,5% gitu. Hasil ini tidak hanya sejalan dengan hasil penelitian di masa lalu, tapi juga menjawab seluruh research question dan selaras dengan model teoritis yang kita pakai di kerangka berpikir. Saran yang untuk penelitian selanjutnya, bagi yang ingin meneliti lebih lanjut, bisa mempertimbangkan penggunaan model alternatif atau kerangka berpikir. Kalau tadi saya menggunakan Biliux punya model alternatifnya, kalau sekarang mungkin bisa digunakan yang IPACE atau Interaction of Person Affect Cognition Execution Model dari Brand. Nah, itu nanti kalau next mau meneliti tentang PSU bisa menggunakan dua teori ini jadi alternatif gitu. Penelitian dapat dilakukan di berbagai tingkat pendidikan, terutama di bawah tingkat SMA seperti SMP dan SD gitu. Jadi lebih variatif lagi datanya. Proses pengambilan data sebaiknya dilakukan setelah periode ujian. Karena kalau misalnya pas lagi ujian diambil itu biasanya agak riweh gitu. Karena kan partisipannya jadi kurang kooperatif atau juga banyak kebutuhan lainnya gitu ya. Jadi ada extraneous variabel yang lainnya gitu. Apabila kondisi pandemi belum berakhir atau terjadi kondisi yang sama seperti COVID-19, maka peneliti di masa depan memiliki kesempatan untuk menguji peran pandemi tadi sebagai moderator. Penelitian selanjutnya juga disarankan mempertimbangkan minimnya atau sangat sedikit literatur tentang NFT tadi, need for touch tadi. Jadi ketika mau meneliti tentang need for touch, itu mempertimbangkan jumlah literaturnya tadi. Karena kan agak ribet ya kalau misalnya dikit jumlahnya. Lalu untuk next penelitian selanjutnya juga bisa melakukan pengujian validitas seperti concurrent validity. Jadi membandingkan alat ukur kita itu dengan alat ukur yang lainnya yang mengukur variabel yang serupa gitu. Lalu next kita untuk saran untuk praktisi klinis. Jadi praktisi klinis dapat melakukan assessment berupa screening terhadap kondisi PSU, kondisi problematic smartphone use dan boredom proneness-nya. Jadi ketika praktisi klinis ketemu klien mungkin dengan keluhan anak atau remaja atau dewasa, oh saya nggak bisa lepas dari smartphone, yang bisa diukur screening pertama kali mungkin tadi kondisi problematic smartphone use dan kondisi kecenderungan untuk merasa bosan atau boredom proneness tadi. Jika memungkinkan,
Rancangan intervensi sebaiknya berfokus pada boredom proneness terlebih dahulu, karena tadi kalau kita lihat dari hasil olah datanya, boredom proneness sebagai mediator sangat memperkuat gitu. Saran untuk pelajar SMA atau mungkin pengguna smartphone lainnya gitu. Mencari kegiatan offline yang bermakna, yang disukai, tetapi juga memiliki nilai produktivitas yang baik. Khususnya olahraga misalnya, atau belajar bahasa, menyanyi, menari, atau melakukan hobi yang lainnya gitu, yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Mengenal dan memahami bahwa manusia punya kebutuhan untuk memperoleh kenyamanan melalui proses menyentuh benda mati. Jadi manusia tuh bisa merasa nyaman ketika menyentuh benda mati. Manusia dapat mengalami rasa takut terhadap ketertinggalan. Rasa takut tidak mampu mendapatkan hal yang baik yang diperoleh oleh orang lain gitu. Manusia dapat berusaha memperbaiki situasi di sekitarnya dengan perilaku tertentu, demi memperoleh makna dan kondisi yang lebih menantang, terutama melalui perilaku menggunakan smartphone. Jadi dengan menggunakan smartphone, dia berusaha membuat kondisinya menjadi lebih bermakna, lebih menarik, lebih menantang. Kehidupan keseharian manusia dapat bermasalah, terutama saat manusia kesulitan meregulasi penggunaan smartphone-nya. Terima kasih. Silakan bertanya. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk Saudara Jordan yang telah mempresentasikan materi tadi dengan baik, ya. Kita sudah melihat hasilnya betapa penyalahgunaan smartphone itu sangat membawa dampak yang besar ke dalam diri manusia melalui penelitian yang dilakukan terhadap para siswa. Sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi teman-teman, kita beri kesempatan dulu kepada Ibu Tia untuk menambahkan materi berkaitan dengan penelitian atau menyampaikan suatu perspektif yang berbeda untuk melengkapi pemaparan dari Saudara Jordan tadi. Silakan Ibu Tia. Baik, terima kasih Pak Raja. Selamat malam. Hadirin sekalian, saya mohon maaf sambil di jalan ya. Apa yang sudah Saudara Jordan teliti adalah satu perspektif mengenai penggunaan yang bermasalah dari smartphone ya. Kalau kita lihat di dalam dunia yang di sekitar kita, itu seringkali bukan hanya smartphone, tapi benda-benda lain ya, atau media-media lain yang merupakan bagian dari smartphone ya. Jadi beberapa mahasiswa saya melakukan penelitian bukan hanya penggunaan smartphone-nya secara umum, tetapi juga bagaimana penggunaan video pendek ya. Video pendek terhadap jadi bagaimana orang tuh kok bisa gitu ya menggunakan video pendek, istilahnya apa ya, video pendek itu misalnya TikTok, kemudian video-video yang lain ya. Nah, itu seringkali juga mengganggu ke aktivitas mereka. Kemudian yang lain game online. Game online juga untuk masa tertentu memang sangat mengganggu, tapi kalau bisa kita kendalikan itu menjadi tidak bermasalah ya. Kemudian selain itu juga media sosial yang ada di dalam smartphone, misalnya Instagram ya, grup, itu seseorang bisa saja menggunakan waktu yang begitu banyak sampai terhanyut di dalam penggunaan
media sosial, dan lain-lain itu sehingga mereka terganggu kehidupannya. Ya, jadi memang penggunaan yang bermasalah dari smartphone ini menjadi menarik ketika kita juga mengkaji beberapa hal yang lebih detail di dalam penggunaan smartphone-nya. Ya. Kemudian yang menarik dari penelitian yang dilaksanakan oleh Jordan ini adalah bahwa Jordan telah membuat satu model yang sebelumnya belum ada, gitu ya. Jadi di dalam kajian literatur penggunaan yang bermasalah terhadap smartphone ini masih dihubungkan dengan FOMO saja, masih dihubungkan dengan need for task saja, gitu ya. Nah, Jordan dengan berani menggabungkan beberapa model ke dalam satu model yang kemudian akhirnya dapat menjawab ya sebagian pertanyaan yang sering kita ajukan. Kenapa sih orang itu bisa sampai menggunakan secara bermasalah smartphone, ya? Nah, ternyata memang kontribusi dari FOMO itu cukup besar, 18,4%. Ya, memang kemudian temuan menarik lainnya adalah NFT itu hanya 3,5%. Jadi model ini menjadi sangat menarik apabila nanti teman-teman peserta FDI ini mau menambahkan variabel-variabel lain di dalam model sehingga kita makin paham kenapa kok ada orang yang menggunakan smartphone mempunyai penggunaan bermasalah terhadap smartphone, gitu ya. Jadi itu yang akan lebih hal itu akan lebih memperkaya kita untuk memahami, ya, seperti tadi Pak Raja juga menyebutkan di awal. Ada apa sih dengan penggunaan yang bermasalah terhadap smartphone ini? Kenapa kok ada orang yang begitu bermasalah dalam penggunaan smartphone-nya, tapi kok ada ya orang yang tidak, ya, ada orang yang biasa-biasa saja, ada yang smartphone ya dipakai seperlunya, gitu ya. Tapi ada yang sampai dia lupa tidur, lupa melakukan kegiatan lain. Itu kenapa, dan malam ini penelitian Jordan menjawab sebagian permasalahan, menjawab sebagian pertanyaan, tapi masih perlu ada penelitian-penelitian yang lain yang melengkapi sehingga nanti puzzle kita mengenai penggunaan yang bermasalah terhadap smartphone akan lebih lengkap, ya. Itu saja tambahan dari saya, Pak Raja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Iya, terima kasih Ibu Tia. Suaranya cukup kedengaran Ibu, ya. Walaupun memang agak kurang tajam ya, tetapi bisa kedengaran. Ya, mungkin bisa di Saudara Jordan atau teman kita di balik layar mungkin bisa ditutup dulu ini ya, slide ini ya, supaya kita lihat wajah teman-teman kita yang sumringah ini ya. Iya. Iya, jadi teman-teman sekalian, kita telah dengarkan tadi uraian panjang lebar dari Saudara Jordan, ya, sebuah permasalahan. Apa sebetulnya yang membuat orang bisa bermasalah terhadap smartphone ini? Dan Jordan tadi sudah memberikan jawaban, dan umumnya ini sudah sering kita dengarkan ya, yaitu apa? Penyebabnya itu FOMO dan NFT. Oke. FOMO dan NFT, semua orang sudah pernah dengar. Sederhana bukan? Tetapi di tangan Jordan tadi bahwa
tidak sesederhana itu sebetulnya untuk menjelaskan kenapa kedua hal ini menjadi bermasalah. Ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Nah, beliau tadi tertarik dengan kehadiran BP, ya. BP sebagai mediator. Apakah kehadiran mediator ini memperkuat hubungan itu atau memperlemah hubungan itu? Nah, kita sudah dengarkan tadi hasil penelitian. Nah, ini teman-teman baru satu titik dari penelitian yang besar ini. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Ibu Tia, ini baru menjawab sebagian persoalan besar sebenarnya ini. Jadi sebenarnya ini teman-teman proyek besar sebenarnya yang masih potensial untuk digali lagi, ya. Digali lagi. Jadi jangan berhenti dengan kedua variabel yang kita buat atau ketiga variabel yang kita buat pada malam hari ini, ya, terhadap PSU ini. Jadi PSU ini masih siap untuk dibedah lagi sampai ke titik-titik yang paling kecil dan ya, bisa sederhana, bisa rumit, bisa kita perumit-rumit seperti rumus-rumus tadi, ya. Nah, oke, ini sebagai pemantik saja teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman sudah punya konsep atau punya gagasan yang mungkin ingin diklarifikasi atau ingin di cross check dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini. Silakan. Supaya lebih menarik, saya berikan ruang kepada kita untuk tanya jawab, ya. Silakan teman-teman, siapa yang pertama memecahkan telur tanya jawab kita? Wah, luar biasa. Teman satu nama saya, Winata M. Raja. Ya, ada lagi Ibu Giarti yang penuh semangat, berapi-api. Juga ada Wiona. 3 orang dulu, ya. Kita beri kesempatan mereka bertiga dulu. Kita mulai dari yang sebelah kiri layar saya. Jadi silakan. Izin Pak, makasih Pak. Ya, Nggak apa-apa, Pak Raja, silakan. ya, silakan. Siap. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat malam, narasumber. Saya ingin bertanya nih terkait gap penelitiannya tadi ya. Tadi kan ada beberapa model yang tidak sama, artinya mungkin dia NFT-nya yang dihubungkan dengan PSU, ada juga yang BP dihubungkan dengan PSU dan mediatornya itu terbolak-balik istilahnya. Lantas apa yang membuat peneliti dalam hal ini menentukan nih alurnya, oh ini mediator nih si BP nih, ini si FOMO ini ada di sebelah kiri IV nih, dan seterusnya gitu. Jadi apa landasan yang membuat peneliti membuat model penelitian demikian? Itu yang kedua. Saya kan waktu itu kita belajar nih aksis kemanfaatan nih sama Pak Raja nih. Aksis kemanfaatan istilahnya apa tuh? Jadi apa nih kira-kira tips praktisnya dari penelitian ini? Misalkan, oh dengan pengetahuan ini kira-kira nih kita bisa engineering perilaku yang untuk masyarakat umum supaya mereka bisa bijak dalam memakai smartphone karena oh ini R-square-nya gede nih di sini dan seterusnya. Yang tadinya NFT nih, NFT misalkan di campaign jadi ayo kita touch grass misalkan dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Raja. Apakah mau ditampung dulu Saudara Jordan atau langsung dijawab? Baik Pak, boleh ditampung dulu, tidak apa-apa Pak. Boleh, ya. Ditampung dulu, nanti akan dijawab sekaligus. Siapa tahu sekali jawab, 2 terjawab, ya. 1 tembak 2 kena gitu, ya. Oke. Sekarang akhirnya tiba giliran Ibu Giarti yang sudah lama menunggu-nunggu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Kakak Jordan. Presentasinya bagus sekali ya. Ini relate dengan kondisi saat ini ya. Saya penasaran ini loh Pak. Kalau ini kan terkait smartphone ini penelitiannya kan pada anak SMA ya.
mungkin kalau anak SMA itu ada jeda, dia sekolah, jadi dia nggak megang handphone ya. Tetapi bagaimana dengan kita yang orang bekerja? Sedangkan kadang-kadang aja kita udah ketinggalan handphone aja udah bingung banget kayak harus pulang lagi gitu loh. Fenomena yang seperti ini bagaimana ya, untuk apa namanya, apa yang landas dasar, Kakak Jordan ini tertarik untuk meneliti ke tingkat SMA? Kenapa nggak yang mungkin, pekerja seperti itu? Kemudian yang kedua mungkin saya mau bertanya kepada, Ibu Tia, gimana ya Bu, apa ya, mengurangi ya ketergantungan kita terhadap handphone. Karena ya saya sendiri sejak saya kenal TikTok juga kan saya jadi keseringan, lihat TikTok ya. Ini jujur, tapi TikTok itu banyak memberikan informasi ya. Jadi informasinya lebih cepat dibandingkan mungkin di TV ya. Kalau kita sekali langsung klik langsung tahu. Jadi kayaknya dia itu kecil banget karena dengan melihat TikTok tuh kita bisa tahu informasi di mana-mana. Nah, ini bagaimana mengurangi ya? Karena saya juga termasuk paling senang lihat TikTok ya. Tapi saya kalau bikin TikTok saya nggak bisa, tapi kalau lihat saya suka. Karena kebutuhan saya adalah, untuk informasi aja ataupun monitoring dari karyawan di tempat saya. Itu aja Pak, terima kasih. Jadi Ibu Giarti itu termasuk TikTok mania FOMO. ya, gitu ya. Iya Pak, TikTok fans. Oke, terima kasih Ibu Giarti atas kedua pertanyaannya. sama-sama Pak, Akan makasih. nanti lewat titipan kilat. Oke, yang ketiga kita beri kesempatan kepada saudari Winoa. Winoa. Ya. Selamat malam Pak Raja, Mas Jurdin, dan Bu Tia, serta rekan-rekan. Suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Oh Bu, iya, Kak. iya. Saya ingin bertanya untuk Mas Jurdin. Eh, Tadi kan ada variabel yang namanya NFT ya, need for touch. Itu baru diteliti oleh 2 gitu, atau jurnalnya baru 2 itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah si NFT ini merupakan variabel psikologi? Karena yang meneliti kan baru 2, dan itu apakah terkait dengan gadget juga untuk keduanya, atau itu memang variabel psikologi gitu, sehingga keputusannya untuk diteliti dan dikaitkan dengan FOMO gitu. Lalu kemudian eh, karena penelitiannya baru 2, apa yang melandasi Mas Jordin untuk mengambil variabel ini? Karena ini kan benar-benar masih baru dan jarang ada yang meneliti kan? Karena kan berarti kan si literaturnya itu masih kurang cukup sebagai teori atau variabel gitu untuk dijadikan ke dalam penelitian. Sehingga nanti mungkin boleh dijelaskan juga kalau misalnya tadi kayaknya belum jelasin aspek-aspek dari NFT itu apa sih, Mas? Terima kasih. Oke, itu Mbak Winoa. Iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, ini ada berapa biji ini pertanyaannya? Saudara Raja tadi ada 2 pertanyaan, Ibu Giarti juga 2, dan Saudari Winoa juga 2 ya, hampir 2 ya, hampir 2. Mungkin bisa langsung ditanggapi Saudara Jordan. Oke, terima kasih Pak Raja dan teman-teman yang sudah bertanya, Pak Winata, Pak Ibu Giarti, dan Ibu Wiyona. Yang pertama, saya jawab tentang pertanyaan dari Pak Winata dulu, karena pertama tadi ya urutannya. Pertanyaan pertama adalah singkatnya, apa dasar si peneliti ini tuh mencanangkan 3 variabel tadi itu ya, dengan posisinya masing-masing. Kok FOMO jadi EV? Kok boredom proneness jadi mediator? Kok need for touch-nya jadi EV? Kok si problematic smartphone use jadi DV gitu. Nah, ini acuannya yang pertama adalah kita menggunakan cara yang namanya sintesis. Jadi kalau misalnya ada 2 jurnal atau 3 jurnal, kita sintesis terlebih dahulu. Harapannya muncul model penelitian yang baru gitu. Tapi tidak hanya sekedar mensintesis semata dari 2-3 jurnal tadi, tapi juga mempertimbangkan jumlah penelitian di masa lalu. Kalau saya izin share screen ya, ini bisa dilihat nanti di foldernya.
Ini agak berantakan sedikit tapi ya. Oke, sebentar. Kalau kita lihat ini ya, ada folder yang namanya boredom mat sama FOMO mat. Kita coba yang boredom dulu ya. Jadi boredom sebagai mediator, kurang lebih seperti itu. Ini ada 4 kurang lebih. Ini di tahunnya saya saat itu, 2020. Itu ada 20, ada 4 penelitian di tahun tersebut yang menggunakan boredom proneness sebagai mediator. Saat di tahun yang sama, ada 7 penelitian yang menggunakan fear of missing out sebagai mediator. Jadi secara teknis saya seharusnya menggunakan fear of missing out sebagai mediator dong, karena jumlahnya lebih banyak gitu. Tapi namanya peneliti, itu tugas kita toh untuk meneliti hal yang, kok ini ada 4 yang meneliti yang menemukan hal yang inkonsisten gini, kok boredom proneness-nya justru jadi mediatornya gitu. Dan dari sisi yang alasan ketiga adalah dari kerangka berpikir atau dari tadi konsep teoritis tadi yang saya pakai di Billy Hughes. Dari konsep Billy Hughes itu jatuhnya ada extraversion pathway, kecenderungan untuk menstimulasi diri. Logikanya berarti asumsinya adalah orang yang mengalami fear of missing out itu kemungkinan harus memiliki kecenderungan untuk merasa bosan terlebih dahulu. Jadi orangnya ini gampang bosan dulu, baru dia lebih gampang kena fear of missing out. Sama, orang yang gampang bosan, dia akan mencari kenyamanan dari memegang atau menyentuh smartphone gitu. Itu kurang lebih asumsinya. Jadi ada 4 hal tadi yang saya sebutkan, mulai dari sintesis, jurnal-jurnal, yang kedua jumlah penelitian di masa lalu tadi, kita cari antara kita mau cari yang lebih banyak penelitiannya atau yang lebih sedikit penelitiannya, sama-sama ada esensi dan konsekuensi masing-masing. Yang ketiga adalah yang tadi itu perbandingan yang konsisten dan inkonsisten tentang mediatornya. Kok kadang FOMO, kok kadang si boredom proneness yang jadi mediator. Sama yang keempat, kerangka berpikir tadi, asumsi tadi, bahwasannya orang yang gampang bosan, kemungkinan lebih gampang kena fear of missing out. Orang yang gampang bosan, kemungkinan akan mencari kenyamanan dengan cara menyentuh smartphone, memegang-megang smartphone terus. Seperti tadi yang Ibu Tia mengatakan, ada salah satu pernyataan yang sejalan dengan Need for Touch. Orang pakai short video, jadi ada YouTube Short kayak TikTok punya ya. Jadi atau kayak story Instagram gitu. Jadi sejenisnya tuh video pendek. Kok enak banget ya kita nge-scrollnya ya. Enak loh. Scrollnya tuh unlimited, tidak terbatas karena kita scroll terus tuh. Nggak ada batasannya. Kita tidak dilarang untuk stop men-scroll. Itu salah satunya ada dukungan dari Need for Touch. Karena kenyamanan kita, smooth-nya itu loh, sensasi smooth ketika sensasi lembutnya ketika kita nge-scroll terus. Itu usahanya gampang, usahanya mudah, tinggal kita pakai telunjuk scroll gitu doang, tenaganya dikit. Kepuasannya banyak, seperti tadi yang Ibu Giarti bilang. Bisa dapat informasi, masak kah, informasi edukasi kah. Jadi hanya dengan one click, one slide, one solution dapat langsung reward-nya gitu, reinforcement-nya. Kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan pertama dari Pak Winata. Pertanyaan keduanya tadi dari Pak Winata, saran yang sifatnya praktis, realistis, dan nyata. Nah, sejauh ini karena penelitiannya yang saya ini tentang prediktor ya, dan mediator, saya belum sampai ke bagian eksperimen ya. Jadi saya sebenarnya tidak punya wewenang yang banyak gitu ya untuk menjelaskan tentang saran-saran praktis tadi yang terutama yang sifatnya intervensi gitu. Tapi ya tadi saran yang saya bilang salah satunya adalah yang paling utama, mengenal dan memahami, itu yang paling utama dulu. Karena sama di bidang klinis itu juga sama, kita harus kenal dan paham dulu terhadap dinamika kepribadian kita dulu, tentang asal-usul kenapa kita punya kepribadian seperti ini, sama juga dengan problematik smartphone use. Kita harus kenal dulu, apa sih definisinya dari problematik smartphone use? Apa saja sih faktor-faktor yang memprediksi? Dan kira-kira dampaknya apa sih dari problematik smartphone use? Tadi ada 6 dimensi itu. Nah, dengan kenal dan paham, nah kita baru nanti next time
siapapun yang mau meneliti itu bisa meneliti mungkin yang sifatnya variabel yang protektif. Contoh mindfulness jadi mediator, atau misalnya regulasi emosi jadi mediator, atau misalnya ya itu kurang lebih yang variabel yang positif sifatnya. Jangan nanti ruminasi yang jadi mediator. Nanti kalau ruminasi lagi nanti kayak di sini lagi jadi penelitian tentang faktor-faktor lagi nanti. Itu untuk jawaban Pak Winata, dua pertanyaan tadi yang diberikan. Untuk Pak Winata ada yang mau ditanya dulu, Pak? Mana tahu ada yang mau direspon dulu atau diberikan lagi pertanyaan lebih lanjut. Sebenarnya cuman respon aja sih. Artinya memang kalau NFT itu kan dia touch ya. Sebenarnya touch itu lebih kepada kontennya sih, respon atas konten yang kita lihat bukan kepada touch-nya sih kalau menurut saya ya, ini teori logikanya Iya, saya. iya. Artinya ketika touch, kalau ada stimulasi mata, telinga gitu kan, itu kan lebih mungkin terasosiasi jadi sepaket gitu ya. Tapi kalau touch doang kayaknya agak kurang sih. Tapi oke, saya paham ini teorinya seperti itu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Winata. Karena memang tadi esensinya hal yang mendorong seseorang menggunakan smartphone, menggunakan penggunaannya bermasalah terhadap smartphone, hal yang mendorong itu tidak hanya need for touch saja kan, jadi ada faktor yang lain. Nah, itu tadi yang sejalan dengan pernyataan Bapak tadi, bahwasanya tidak hanya sentuhan semata gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari penanya yang kedua dari Ibu Giarti. Pertanyaannya cukup membuat saya memutar banyak perspektif dulu ya di otak saya gitu. Oke, tapi pertanyaannya bagus. Kan kalau anak SMA tuh ada jeda ya. Misalnya kalau lagi sekolah di kelas itu ada momen-momen di mana nggak boleh tuh megang handphone. Jadi handphonenya ditaruh di kotak atau taruh di tas, di locker gitu kan lebih. Tapi kalau yang kerja gimana nih? Kan tiap hari pegang smartphone ya. Ini aja kadang kalau kita meeting mungkin kita menggunakan smartphone gitu misalnya. Kalau kita lagi di luar dan sebagainya gitu. Lalu gimana gitu? Pertanyaannya adalah kenapa SMA? Kenapa ke anak SMA? Nah, saat itu karena pertimbangan yang paling terlihat ya kasat mata adalah penelitian di masa lalu itu rata-rata semua yang diteliti itu orang pekerja. Jadi tidak mempertimbangkan tingkat pendidikannya yang diukur dari range usia 20-an sampai 50-an dan itu statusnya ya pegawai rata-rata gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya membuat pembaharuan gitu. Karena kalau misalnya SMA kan jatuhnya mereka secara teknis tidak memiliki kebutuhan yang terlalu besar menggunakan smartphone. Sedangkan orang yang bekerja tadi kita butuh menggunakan smartphone gitu karena untuk bekerja gitu. Iya, itu. Lalu tadi ada pertanyaannya untuk Ibu Tia ya. Mungkin nanti Ibu Tia menjawab terlebih dahulu. Tapi kalau untuk pertanyaan yang ke Ibu Tia, kalau tidak salah, bagaimana caranya mengurangi ketergantungan terhadap handphone gitu, terhadap smartphone? Karena ketika Ibu Giatri menggunakan, ternyata ada positifnya. Dapat edukasi, dapat informasi yang menarik gitu ya. Yang bahkan juga berguna untuk dalam kehidupan gitu. Gimana nih? Jadi makin senang justru kan, jadi makin nempel sama smartphone gitu. Kalau untuk jawaban dari Ibu Tia, nanti mungkin Ibu Tia kemungkinan akan menjawab. Tapi kalau dari saya singkat, tergantung 6 hal kalau dalam bidang klinis. Yang pertama adalah frekuensi, durasi, intensitas. Tapi kalau dilihat dari frekuensi, durasi, intensitas, frekuensinya banyak, durasinya lama. Apakah iya langsung tiba-tiba problematik smartphone use? Oh, ternyata nggak seperti itu kalau di bidang klinis. Ternyata ada pertimbangan lain. Antecedent behavior consequent. Apa yang menjadi stimulasinya, behaviornya apa, konsekuensinya apa, persepsinya apa. Kalau ternyata kita menggunakan smartphone untuk tadi bekerja karena kebutuhan atau ternyata untuk mendapatkan manfaat, untuk menjadi sumber daya gitu ya, sebagai modal kita mengerjakan sesuatu, itu berbeda dong dengan orang yang menggunakan smartphone karena aduh aku malu lah, aku nggak mau ngomong sama orang lain. Ini semua ruangan, ada ramai orang, aku nggak mau lah ngomong sama orang, nanti orang kalau aku ngomong sama orang, nanti orangnya nggak mau jawab aku gimana dong? Nanti aku merasa malu nanti. Aku main handphone aja ah. Itu namanya salah satunya sistem coping
defense mechanism kalau di Freud escaping misalnya. Nah, itu dari persepsinya. Itu kenapa sebenarnya kalau di klinis yang digali itu persepsinya gitu jatuhnya. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi saya yakin ada jawaban lain juga dari Ibu Tia dan lebih elaboratif lagi pastinya. Ibu Giarti, apakah ada pertanyaan tambahan atau respon lainnya? Enggak, Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Terima kasih Ibu Terima Giarti kasih banyak. pertanyaannya. Iya. Oke, pertanyaan ketiga Ibu Winoa. Izin di mana Ibu Wiona dan atau Ibu Winoa. Oke, untuk pertanyaannya Pak Raja ini orangnya belum hadir ya atau? Oh iya, itu udah ada. Ibu Wiona, Ibu Winoa, halo. Oke, pertanyaannya tadi. NFT kan baru diteliti 2 kali dari jurnalnya, jurnal yang berkaitan dengan psikologi gini. Jadi yang pertama adalah ini baru 2 kali nih kok langsung diteliti gitu, kurang lebih seperti itu ya. Kasih masukan ke saya kayak ya Kak, kalau misalnya saya salah gitu, saya salah menyimpulkan. Yang kedua adalah NFT ini variabel psikologi atau bukan sih gitu ya. Jadi ini NFT baru diteliti 2 kali, lalu ini variabel psikologi atau bukan nih gitu. Pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaan bagus kan baru 2 kali diteliti. Betul, di bidang klinis, khususnya konteks PSU lah ya kita bilang, itu baru 2 kali saja. Tapi di bidang marketing, jadi need for touch ini itu adalah variabel marketing, bidang marketing. Jadi orang mendesain produk, misalnya, ini kelihatan nggak ya, Aqua? Oke, kalau kita pegang handphone, bentuknya dan sebagainya, coba kita perhatikan si handphone ini ketika kita pegang itu sebenarnya nyaman di tangan sesuai dengan ukuran telapak tangan kita kurang lebih. Ketika kita misalnya kita kan kalau menggunakan dua tangan, menggunakan handphone dengan 2 tangan itu lebih maksimal, lebih optimal. Tapi si smartphone ini juga didesain sedemikian rupa untuk memenuhi need for touch kita. Jadi kita lebih mudah dalam menyentuhnya. Contoh, ketika tangan kiri kita lagi makan, tangan kanan kita lagi pegang handphone untuk menonton YouTube si Next Carlos, dia lagi review makanan gitu misalnya. Tangan kanan kita akan tetap bisa klik yang tulisannya Next Carlos gitu. Dia udah didesain sedemikian rupa lebar tangan kita gitu ya. Jadi tetap nyampe gitu ke huruf. Contoh kalau keyboard kita kan ada QWERTY gitu ya. Jempol kita nyampe ke huruf Q yang paling ujung. Nah, itu salah satu pertimbangan need for touch tadi itu. Tapi ya betul, need for touch ini bukan variabel di psikologi, sebenarnya variabel marketing. Ya, dan itu baru 2 kali diteliti di problematic smartphone news. Itu yang beresiko memang. Tapi kalau di bidang marketing itu udah sering banget gitu. Orang bikin mesin vending machine itu semua dari need for touch itu semua. Oke, apakah terkait dimensi, tentang aspek-aspek atau dimensi dari need for touch. Apa aja sih? Ternyata need for touch ini ada 2 dimensi sebenarnya. Tetapi selama ini ketika diteliti di bidang PSU, di konteks PSU, itu dianggap sebagai unidimensional. Jadi 1 dimensi saja. Tapi kalau misalnya NFT dimensinya apa? Izin sebentar, 10 detik sebentar. Jadi NFT itu tuh ada 2 variabel. Ada yang namanya autotelic touch, sama yang kedua instrumental touch. Nah, itu dimensinya. Jadi kalau ditanya dari bidang marketing, NFT itu berapa dimensi, itu ada 2 sebenarnya. Instrumental faktor sama autotelic. Nah, bedanya apa nih, singkat aja, dan kemungkinan one day teman-teman mau meneliti tentang need for touch lebih jauh, ini bisa langsung lebih detail lagi ke 2 dimensi. Dimensi pertama tuh instrumental touch, itu sifatnya apa? Instrumental itu sifatnya fakta, nyata, sifatnya lebih ke objektif kemungkinan. Jadi jatuhnya kita megang mangga, kita pegang, oh ini bulat, oh ini mangga lembut, oke, mangga lembut, mangga bulat,
ini kemungkinan persepsi kita bilang, oh ini manis gitu, aku mau makan, aku mau beli mangga ini. Jadi ada tujuannya. Kita pegang, kita cari tahu, oh ini udah matang karena udah mulai keras gitu, udah mulai lembut gitu, tidak terlalu keras. Lalu juga, oh bentuknya juga mulus. Lalu aku masukin ke plastik mangganya. Itu instrumental touch karena ada tujuan mau membeli mangga. Itu instrumental. Tapi kalau autotelic touch sama mangga juga, anggapannya mangga juga ya. Kayaknya aku suka mangga mungkin. Mangga kita pegang, kita sentuh-sentuh, kok enak ya, lembut ya. Saya tekan mangganya, tekan, enak ya nih ya, tekan, jebol tuh mangganya. Nah, itu nggak ada tujuannya. Tujuan kita cuma mencari kenyamanan ketika megang mangga itu. Jadi nggak ada tujuan untuk membeli, tidak ada tujuan untuk cari tahu itu matang atau enggak. Nggak ada pertimbangan yang faktualnya. Nah, itu dimensinya tadi, 2 dimensi dari Need for Touch. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau respon dari Ibu Winona? Baik, terima kasih Mas Jordan untuk penjelasannya. Berarti dapat disimpulkan itu merupakan variabel general ya. Misalnya kayak contoh untuk NFT cocok untuk misalnya kayak permainan fidget spinner itu kan benar-benar sensoris banget kan. Sensorik banget. Terus juga ada mainan slime. Jadi kalau misalnya dipakai untuk klinis anak itu kayaknya cocok ya variabel ini gitu ya dikembangin di klinis anak gitu. Untuk sensori anak-anak gitu. Berarti si NFT ini tidak serta-merta bertujuan atau secara eh, fokusnya ke elektronik atau gadget aja ya. Berarti secara general bisa dipakai untuk objek-objek gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah si penggunaan gadget itu. Gitu berarti ya Mas ya. Iya. Baiklah. Terima kasih untuk penjelasannya Mas. Terima kasih Ibu Winoa, pertanyaannya bagus dan sangat menantang pastinya. Ibu Tia izin Bu, tadi Ibu Giarti ada bertanya sedikit Bu tentang bagaimana cara mengurangi ketergantungan terhadap smartphone karena ada positifnya, dapat informasi buat masak, buat edukasi buat anak. Gimana nih jadi makin nempel sama smartphone gitu. Terima kasih Bu Tia. Iya, terima kasih Jordan. Tadi sebenarnya Jordan juga udah jawab ya. Eh, ada durasi, ada frekuensi, itu yang beberapa hal yang bisa kita jadikan indikator apakah kita nih adiksi atau tidak gitu ya. Nah, inti jawaban dari pertanyaan Mbak Giarti tadi adalah kontrol. Karena kita pakai teori apapun, teori behavioral, teori kognitif, itu kunci dari penghindaran terhadap adiksi atau perilaku yang berlebihan adalah kontrol ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kontrol adalah kemampuan kita mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan perilaku kita sendiri. Jadi kalau caranya bermacam-macam. Yang pasti kalau kita tadi ya, seperti tadi Jordan sudah menyebutkan, seseorang yang sudah memahami fenomena tersebut tentunya akan punya perspektif yang berbeda dengan orang yang tidak memahami fenomena tersebut. Ya, jadi pertama kita paham fenomena bahwa kita ini akan bisa berlarut-larut menggunakan HP atau smartphone apabila kita tidak kendalikan. Ya, nah karena itulah maka ketika kita sudah tahu bahwa kita akan bisa larut di dalam penggunaan smartphone, maka kita harus mengontrol dengan membatasi. Oke, saya akan menggunakan smartphone ini misalnya 1 jam saja. Ya, kita pasang alarm kalau perlu ya supaya ingat jam. Kalau kita tidak pasang alarm, tahu-tahu sudah 2 jam. Ya, jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah mengendalikan waktu penggunaan. Karena memang ketika tadi sudah dijelaskan oleh Jordan juga, ketika kita merasa itu sangat bermanfaat ya, itu kan menjadi rewarding buat kita ya. Kalau kita pakai teori behavioral, kita jelas
sesuatu yang konsekuensinya itu membuat kita senang, ya, mendapatkan manfaat, tentu akan kita ulangi dan akan kita teruskan, gitu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini tidak untuk hanya secara pasif menerima informasi. Tidak ada gunanya informasi-informasi itu kalau kita tidak membuat satu hal yang produktif. Jadi penting di dalam diri kita mengingat bahwa yang ditanya oleh orang adalah produksi, ya, apa yang kita hasilkan, bukan apa yang sudah kita terima, ya. Makanya ini sedikit intermezzo. Saya sekarang kalau minta mahasiswa menjelaskan diri atau memperkenalkan diri, umumnya dulu kan selalu ditanya hobi, ya. Hobinya apa gitu ya. Nah, ada mahasiswa-mahasiswa yang mengatakan hobinya membaca. Saya bilang, boleh nggak ditambahkan? Jangan hanya membaca. Setelah membaca, Anda apakan itu? Hasil bacaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya membaca, ya harus ada menulis. Kalau sudah membaca, ada tulisan yang dihasilkan. Hobi nonton video atau nonton film. Kalau sudah ada nontonnya, terus mau apa? Apakah kemudian bikin video? Apakah membuat skenario? Atau membuat apa? Ya, jadi satu lagi itu. Kemarin mahasiswa saya tanyakan, apa hobinya? Hobinya makan, Bu. Nah, oke, hobinya makan. Itu kan terima ya. Nah, sekarang saya tanya, apa produknya kalau dari hobi makan? Oh, saya juga senang masak, Bu. Oke, nah itu bagus banget ya. Jadi selain hobi makan, harus ada hobi aktifnya, yaitu masak ya. Nah, itu yang saya pikir perlu ya banyak ya, ada perubahan di dalam masyarakat kita dalam berpikir. Ketika kita hobi menonton video, mengikuti video-video pendek, YouTube, Instagram, itu kita harus tahu bahwa apa yang kita sudah terima secara pasif ini perlu dibuat produktifnya apa, produknya apa hasilnya gitu ya. Jangan hanya sekedar menerima, tetapi kita memiliki produk akibat dari nontonnya kita gitu ya. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama kontrol, kita batasi dengan jam misalnya. Kemudian kita tentukan mau berapa kali sehari ya, apakah kita udah lihat, kalau udah yang namanya lihat video atau lihat smartphone ya udah cukup yang apa ya, yang melayang-layang kemana-mana tuh apa namanya, berselancar di smartphone cukup 1 jam sehari misalnya, atau cukup 2 jam sehari pagi dan malam misalnya ya. Di luar itu kita tidak menggunakan smartphone untuk hal itu ya. Kemudian yang kedua tadi, kita camkan dalam diri kita bahwa sesuatu hal yang kita anggap sebagai hal yang pasif harus kita pasangkan dengan produk apa yang kita hasilkan. Itu 2 tips dulu. Yang lainnya sih lebih ke klinis ya, penanganan klinis, karena kenapa kita bisa menggunakan secara bermasalah smartphone, karena salah satunya tadi FOMO ya. Kenapa kok FOMO gitu? Kenapa harus FOMO gitu ya? Nah, itu ada beberapa karakteristik kepribadian, ada juga masalah-masalah yang dialami. Misalnya orang yang anxiety, orang yang mengalami stres ya, itu seringkali memang menghindar ya. Jadi misalnya kita yang mahasiswa ini kan seringkali mengalami tekanan akademik ya. Harus selesai tugas ini, harus selesai tugas ini. Lama-lama kok stres ya, saya mau menenangkan diri. Nah, terus main berselancar di smartphone sehingga waktunya habis. Justru nggak ngerjain tugasnya, tapi waktunya habis untuk berselancar. Ya, dan itu ya yang kita perlu antisipasi, bahwa memang ada orang-orang tertentu yang memang mengalami permasalahan psikologi sehingga menggunakan smartphone secara bermasalah ya. Tapi secara umum kalau tadi pertanyaannya Mbak Giarti kan orang yang tidak bermasalah ya, jadi orang yang bisa
bisa dikatakan normal, tetapi kok juga bisa berselancar terus-menerus tanpa henti. Jawabannya itu kontrol. Ya, terima kasih Jordan. Saya sudah selesai menjawabnya. Mudah-mudahan cukup puas ya, Kak Giarti. Terima kasih Ibu Tia. Sama-sama, Kak Giarti. Atas tambahan jawaban untuk Mbak Giarti. Sudah senang sekali saya Ibu Giarti mendengar jawaban itu ya. Dua hal ya Ibu. Jadi mengurangi intensitas dan bertanya apa maknanya, apa manfaatnya. Sangat praktis. Ya teman-teman, untuk rehat sebentar, merenungkan PSU ini, kita dari Saudara Michael ya. Suaranya tadi di tempat saya agak kurang kuat ya, jadi sebagian saya tidak bisa dengar dengan baik, tapi yang saya dengar tadi pertanyaannya, apakah memungkinkan bila BP juga itu dijadikan sebagai moderator ya, kurang lebih seperti itu ya Michael ya. Nah, baru yang kedua tadi mungkin Mas Jordan bisa lebih nangkap tadi ya. Lalu yang kedua dari Ibu Opi, yaitu tadi yang baru kita dengarkan. Mungkin langsung saja dijawab Saudara Jordan, silakan. Oke, terima kasih Pak Raja dan para penanya, terutama Pak Michael dan Ibu Oki. Saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Michael, karena urutan yang pertama untuk sesi yang kedua ini. Tadi, Bodom Prones bisa dijadikan sebagai moderator atau tidak gitu. Karena kayaknya oke nih kalau jadi moderator. Mungkin yang jadi pertimbangan adalah kita pahami dulu definisi moderasi, moderator itu apa, definisi mediator itu apa. Singkat cerita, mungkin kalau kita lihat dari diagram ya, apa yang kayak kotak IV, lalu mengarah ke DV, di tengah-tengahnya tiba-tiba ada mediator, atau tengah-tengahnya tiba-tiba ada moderator, kayak diagramnya gitu. Singkat cerita, mediator itu adalah sesuatu yang harus dilewati, harus kena dulu, orang tuh harus mengalami si mediator dulu, baru bisa ke DV gitu, kurang lebih gitu. Jadi peran IV, peran prediktor harus melewati si mediator dulu, atau harus diperkuat oleh mediator dulu, baru bisa ke dependent variable. Tapi kalau moderator, peran IV bisa langsung ke dependent variable, tapi juga bisa diperkuat lagi. Jadi tidak ada kata harus gitu, tidak ada kata wajib harus lewat situ. Nah, masalahnya di penelitian di masa lalu, kalau kita searching ya, kita coba tes searching aja Bodom Prones moderator problematic smartphone use. Itu benar-benar sangat sedikit atau bahkan nggak ketemu jatuhnya. Tapi kalau misalnya ketemu boleh ditunjukkan, tapi saya yakin jumlahnya sedikit gitu. Justru Bodom Prones ini tuh sering digunakan sebagai mediator tidak hanya di PSU tapi juga variabel yang sifatnya untuk klinis banget gitu. Contoh kayak kegangguan depresi, kecemasan, atau untuk ke orang yang menyalahgunakan narkotika dan sebagainya gitu. Jadi itu untuk jawabannya. Mungkin kalau dari sisi research, yaitu jumlah penelitian di masa lalu yang menempatkan atau menggunakan si Bodom Prones sebagai moderator itu sangat sedikit, dan dari sisi definisi operasionalnya si moderator dan mediator juga masih belum begitu pas gitu. Jadi Bodom Prones masih cocoknya sebagai mediator gitu. Tapi tadi juga Pak Michael juga ada tambahin lagi pertanyaan lainnya. Itu kalau orang yang kecanduan dengan gadget, bisa nggak diganti jadi fidget spinner? Kayak saran dari Ibu Oki tadi, diganti jadi fidget spinner. Bisa nggak sih? Bisa dan tidak gitu. Bisa dan tidak, jawabannya relatif jatuhnya gitu. Karena tergantung persepsi si pengguna smartphone ini ketika persepsi si pengguna ini menggunakan smartphone. Kalau ternyata dia menggunakan smartphone untuk, misalnya biasanya pada umumnya menggunakan smartphone tuh untuk escaping, misalnya kalau di defense mechanism-nya si Freud gitu. Dengan segala macam dinamika kehidupannya, dinamika kepribadiannya, lalu dia punya masalah di kehidupannya, lalu akhirnya dia mencari pelarian ke smartphone gitu misalnya. Nah, itu bisa nggak diganti fidget spinner jatuhnya gitu.
Kalau bayangin ya, orang cari pelarian ke smartphone karena masalah kehidupan dan dengan segala dinamika kepribadiannya gitu. Dari kecil ternyata dia memang tipe yang suka cari pelarian. Ketika gede dia punya masalah, lalu dia lari cari pelariannya ke smartphone gitu. Lalu tiba-tiba kita bilang, coba diganti jadi fidget spinner, bisa nggak? Karena bisa jadi yang dia cari, pelarian yang dia cari di handphone itu kan banyak ya banyak ya yang dia dapat, bisa sifatnya sosial, ke sosial media dia dapat koneksi ke orang, bisa curhat ke orang, atau justru yang sifatnya isolasi gitu. Contoh cuma main game gitu ya, yang sifatnya offline gitu, tapi dari handphone gitu. Nah, itu kan banyak persepsinya. Ketika kita ganti jadi fidget spinner itu kan hanya cuman benda yang bergerak, berputar-putar gitu. Dan kita cuman benar-benar secara teknis tuh merasakan kenyamanan yang sifatnya sentuhan gitu, based on sentuhan gitu. Jadi ya kalau ditanya bisa nggak? Bisa dan tidak jawabannya gitu. Tergantung persepsinya, tergantung tujuan si orang tersebut, si pengguna tersebut menggunakan smartphone gitu. Sampai di sini atau Ibu Tia, apakah ada tambahan untuk pertanyaan dari Pak Michael? Terima kasih. Untuk yang Mika saya tidak ada tambahan, sudah lengkap Jordan. Terima kasih. Pak Michael, apakah ada sanggahan, ada pertanyaan tambahan atau ada respon lainnya? Ya, sudah terjawab. Sudah ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael, pertanyaannya cukup bikin saya cukup memutar otak juga, sangat bagus pertanyaannya. Ibu Oki tadi bertanya tentang ini masuknya ke psikologi pendidikan banget ya, dan sifatnya grup karena student semuanya. Ini keren nih, masuk ke program sistem aturan gitu jatuhnya. Singkatnya adalah karena setelah pandemi anak-anak khususnya kelas 10 jadi sering melanggar aturan demi menggunakan smartphone. Itu salah satunya Kak, kalau yang saya tangkap gitu ya. Tapi kalau saya salah menyimpulkan langsung revisi saya saja, nggak apa-apa. Gimana nih caranya nih? Apakah aturan tentang melarang atau menunda penggunaan smartphone itu masih make sense gak? Masih adaptif gak? Masih bisa, masih doable gak? Masih sesuai gak dengan manfaat yang didapat gitu? Karena banyak yang melanggar justru gitu. Sebenarnya ini bukan expertise-nya saya, karena kan sifatnya saya klinis jadi mikro ya orangnya. Jadi saya biasanya nyari tahu persepsi si anak tersebut atau remaja tersebut, dia kenapa happy banget sama smartphone, nempel banget sama smartphone gitu. Itu biasa kerjaan saya di situ. Tapi kalau secara praktis, mungkin yang bisa saya jelaskan adalah kita kasih cara lain. Jadi kita tetap tidak berusaha mengurangi atau melarang, menghentikan penggunaan smartphone-nya, tapi kita ajak kolaborasi si smartphone ini. Karena daripada kita menganggap si smartphone ini sebagai sesuatu hal yang buruk atau sesuatu hal yang bersifat melanggar, lebih baik kita ajak sih, tapi coba cari video misalnya sesuai mata pelajaran gitu, video tentang misalnya saya kurang jago di matematika, jadi coba cari video tentang aljabar gitu, yang videonya yang paling bagus, penjelasannya paling efisien, paling gampang dipahami dari video YouTube itu yang berhasil ketemu lah ya, yang paling bagus videonya yang menjelaskan si aljabar itu dengan baik, itu bisa dapat penghargaan, social reinforcement, dipuji, jadi apresiasi, ditaruh di depan. Nah ini hari ini yang ahli mencari video tentang aljabar ini si Anu gitu misalnya. Jadi jatuhnya walaupun mungkin di antara mereka menggunakan smartphone penggunaannya bermasalah, tapi mereka juga tahu cara menggunakan smartphone dengan benar, sesuai tujuan, dan seperti tadi yang Ibu Tia bilang, produktif gitu, bisa menghasilkan sesuatu. Jadi dengan dia tahu cara yang bagusnya gimana menggunakan smartphone, tapi dia juga tahu cara buruknya menggunakan smartphone. Contoh, ketika galau saya dengar lagu sambil nonton video lama-lama gitu. Itu kan dia tahu negatifnya juga. Ya mungkin itu, tapi sekali lagi saya tidak ekspertis di bidang ini. Jadi Ibu Tia, saya yakin Ibu Tia punya pendapat yang lebih elaboratif. Terima kasih, Ibu Ella. Baik, terima kasih Jordan. Terima kasih ya Oki pertanyaannya. Jawaban saya adalah
orang yang paling mengetahui bagaimana yang paling tepat untuk masing-masing sekolah adalah kepala sekolah dan guru di tempat itu. Ya, jadi tidak ada jawaban general untuk seluruh sekolah. Setiap sekolah mempunyai cara masing-masing dan yang paling tahu yang paling tepat adalah sekolah masing-masing. Ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam mempertimbangkan keputusan terhadap pertanyaan apakah mereka diberi pengertian sehingga dibiarkan membawa membawa smartphone-nya ke kelas dan kemudian dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka dan tadi sekalian untuk pembelajaran, atau kita larang tidak boleh bawa HP, ya. Nah, ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Pertama adalah bagaimana ciri dari anak-anak atau dari siswa-siswa di sekolah itu. Kalau kecenderungannya siswa-siswa itu justru tidak dapat berkonsentrasi atau cenderung menggunakan smartphone yang berlebihan, memang kelihatannya lebih baik kita gunakan pendekatan tidak banyak menggunakan HP di sekolah, ya. Dan saya mendapatkan bahwa cukup banyak sekolah-sekolah yang prestasinya baik, prestasi para siswanya baik, itu memang membuat pigeonhole, ya. Jadi ada beberapa sekolah lah, tidak hanya satu, ada pigeonhole di kelas, ya, yang kuncinya hanya dipegang oleh ketua kelas, dan pigeonhole itu memang untuk menyimpan HP dari setiap siswa. Jadi ketika mereka tiba di sekolah, mereka wajib menyimpannya di dalam pigeonhole dan waktu pulang, ya, datang, istirahat, pulang. Dengan demikian, siswa melulu mengandalkan pada hal yang ada itu, bagi saya itu sangat baik, ya, karena sesungguhnya ketika kita berinteraksi dengan orang secara nyata, maka kita akan banyak sekali belajar dari kehidupan nyata, ya, bukan di kehidupan melalui smartphone. Di Swedia saat ini sudah ada berita bahwa berdasarkan kajian-kajian dari perguruan tinggi yang terkenal di sana, di Caroline Institute, ya, itu ternyata memang penggunaan smartphone atau gadget secara umum pada anak-anak itu menghambat berbagai perkembangan, ya. Bahkan saat ini saya sedang melakukan penelitian bersama mahasiswa S1 saya bagaimana efek dari handwriting terhadap memori, terhadap fluensi, terhadap beberapa hal fungsi-fungsi psikologis manusia. Ya, jadi memang di beberapa negara sudah ditemukan, dan akhirnya di Swedia sendiri anak-anak di PAUD itu dilarang, ya. Jadi sudah ada pelarangan secara negara. Di dalam negara itu sudah ada pelarangan bahwa anak-anak PAUD dilarang menggunakan gadget. Kenapa? Karena ternyata ditemukan bahwa ketika anak-anak itu menulis, ada secara neurologis, ada sambungan-sambungan syaraf yang kemudian terbentuk, ya. Jadi neurocognitive coordination, sensory motor coordination itu kemudian terbentuk dengan kegiatan menulis, kegiatan membaca, kegiatan membuka buku, ya, dengan buku-buku kertas. Itu ditemukan ternyata hasilnya jauh lebih berkembang dibandingkan dengan menggunakan gadget, ya. Bahkan ada penelitian yang membandingkan antara
anak-anak yang sering menggunakan handwriting dengan orang yang sangat sering menggunakan typing, ya, mengetik, itu perkembangan kognitifnya jauh lebih baik anak-anak yang menggunakan handwriting. Ya, jadi itu salah satu temuan dan jelas di Swedia sudah ada pelarangan-pelarangan terhadap penggunaan gadget. Jadi PAUD sama sekali tidak boleh, kemudian di usia SD itu ada pembatasan, baru mereka boleh menggunakan HP itu memang di saat sudah remaja gitu ya. Nah, menurut saya kalau di Indonesia, karena di Indonesia ini belum ada pelarangan seperti itu, maka kemungkinan remaja itu juga memang menjadi tergantung pada HP. Dia justru tidak melatih diri dalam menulis dengan tangan, ya. Banyak sekali anak-anak sekarang yang tulisannya tidak bisa dibaca, ya. Dan kemudian kita tahu ada proses-proses kognitif yang kemudian kurang berkembang karena masalah penggunaan gadget yang berlebihan. Setahu saya bukan hanya Swedia, di beberapa negara lain yang cukup kuat hasil-hasil penelitiannya memang melarang penggunaan gadget, terutama untuk anak-anak usia dini. Ya, jadi kita lihat bahwa penggunaan gadget yang berlebihan ini dapat menghambat perkembangan neuropsikologi di beberapa aspek. Memang secara umum temuan-temuan yang jelas dari segi neuropsikologi belum gamblang, ya, masih ditemukan piece by piece gitu ya, tapi orang sudah mulai melihat bahwa ternyata misalnya menulis tangan itu penting pada anak-anak SD. Nah, pertanyaannya kalau remaja bagaimana gitu ya? Karena remaja itu adalah pada masa di mana anak-anak itu perlu mendapatkan penjelasan, ya, atau mereka sendiri paham terhadap berbagai hal. Nah, saya sendiri memang melihat beragam sekolah SMA, ya. Saya melakukan penelitian di beragam SMA. Di sekolah-sekolah yang cukup terkenal itu tidak ada pelarangan sama sekali. Ya, tapi akibatnya apa? Ada anak-anak yang mencuri-curi. Ya, jadi secara umum mereka bisa mengatur diri sehingga bisa menggunakan smartphone-nya dengan bijak, tetapi ternyata saya temukan 2-3 orang yang mencuri-curi, ya. Anda bayangkan ketika saya memberikan kuesioner untuk mereka isi, ada yang mengisi kuesioner sambil main game pakai HP-nya, itu ya. Dan sudah jelas itu adalah bermasalah, ya, pasti bermasalah. Kenapa? Karena atensi manusia itu terbatas. Artinya ketika seseorang itu memberikan atensi kepada game online yang sedang dimainkan di gadgetnya, dia tidak akan memberikan atensi kepada kuesioner yang sedang diisi. Apalagi dengan materi-materi belajarnya gitu ya. Jadi memang larangan penggunaan HP di sekolah itu menurut saya cukup masuk akal. Tapi sekali lagi, jawaban saya di awal, hanya sekolah yang paling tahu mana yang paling tepat untuk sekolah masing-masing. Ya, karena semua karakteristik sekolah maupun karakteristik guru, karakteristik pelajarannya, karakteristik interaksinya itu sangat berbeda. Jadi hanya bisa ditentukan oleh sekolah masing-masing. Kemudian apa tadi? Kayaknya udah ya. Sudah terjawab semua ya. Oke, saya nggak tahu udah terjawab. Oke. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Oke. Iya Bu, sudah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Raja. Ya, terima kasih Ibu Tia yang melengkapi jawaban atas pertanyaan Pak Oki tadi, ya, berkaitan dengan penyalahgunaan smartphone untuk lingkungan remaja khususnya di sekolah menengah. Teman-teman sekalian, saya mau mengingatkan lagi, sudah dikirim oleh panitia link untuk daftar hadir, ya, jangan lupa ya, jangan dilewatkan kesempatan emas ini, karena hanya sekali bisa mengisi daftar hadir dalam sekali FDI. Seakan-akan hebat. Jadi jangan lupa. Oke teman-teman sekalian,
Ya, saya terpikirkan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat bukan malam hari ini, apakah kalau kita dijawab, misalnya kalau kita ditanya teman-teman. Jadi kalau begitu pertemuan kita malam ini, apa solusinya sih untuk mengatasi penyalahgunaan smartphone ini? Nah, tadi sebagian sudah dijawab oleh Ibu Tia. Lalu teman kita Jordan mencoba memberi jawaban secara statistik dan penelitian. FOMO itu memberi sumbangan gitulah, memberi sumbangan 18,4% untuk penyalahgunaan itu. Lalu NFT ada 3,5%. Lalu persen-persen yang lain itu dari mana saja? Banyak lagi, teman-teman, banyak lagi. Apa itu? Ya kita cari bersama, teman-teman. Saya juga nggak tahu itu. Jadi banyak lagi. Jadi ternyata memang malam ini kita tidak berkompetensi untuk menjawab semua. Jadi banyak lagi. Itu baru secuil, teman-teman, yang menyebabkan penggunaan smartphone yang bermasalah. Jadi tugas kita sebagai ilmuwan itu masih banyak, perlu diteliti lagi. Nah, ini pun FOMO juga masalah. Bagaimana mengatasi FOMO? Lalu NFT juga masalah. Harus diatasi dulu masalah ini, baru masalah yang di ujung itu selesai. Nah, apalagi jadi beranak. Jadi intinya adalah mari kita cari bersama bagaimana kira-kira, nah seperti tadi diungkapkan oleh teman kita ya, untuk intervensi misalnya. Ya terus terang tadi teman kita Jordan mengatakan, ya sorry saya belum sampai kepada masalah intervensi. Ya tentu intervensi bisa bermacam-macam kita lakukan. Tetapi menurut saya teman-teman, dari penelitian yang dilakukan teman kita Jordan ini ya sudah satu langkah awal yang bagus untuk bisa merancang sebuah intervensi ya melalui 3 variabel atau mengurangi dampak dari 3 variabel ini, ya kita sudah mengatasi PSU itu sendiri. Demikian kurang lebih ya sedikit simpulan dari saya, teman-teman. Walaupun demikian, saya tetap masih membuka ruang untuk bertanya. Siapa tahu ada pertanyaan Anda. Jangan dibawa sampai tidur nanti ya. Akhirnya nanti tidur Anda tidak nyenyak, kasihan. Jadi kalau tidur Anda tidak nyenyak, saya juga jadi nggak enak nanti. Apalagi Saudara Jordan jadi tidak enak. Wah, untunglah. Nah, ini sudah saya tunggu-tunggu ini Saudara Vincent ini bertanya itu. Biasanya pertanyaannya itu Yang paling menarik, itu yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Mari kita dengarkan, teman-teman. Silakan. terima kasih sebelumnya Pak Raja, daripada nanti malam saya tidak bisa tidur. Betul Ya, sekali. Terima kasih Pak Raja, Bu Tia, dan Pak Jordan untuk paparannya hari ini. Menurut saya sangat menarik dan saya cukup mengapresiasi karena ketiga variabel ini cukup kompleks dan saya menghargai usahanya untuk mencoba memotret fenomena ini dengan kekompleksan tersebut seperti itu. Nah, kita tadi sudah banyak membahas terkait dengan bagaimana smartphone itu disalahgunakan atau kemudian penggunaannya bermasalah dan seterusnya. Nah, saya ingin bertanya sedikit bergeser dari hasil penelitian, tapi terkait dengan salah satu diskusi menarik kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan istilah variabel psikologis. Nah, sebetulnya saya pribadi jujur agak terganggu dengan istilah variabel psikologis ini. Karena menurut saya akan sangat sulit bagaimana caranya kita membedakan mana variabel psikologis dan mana variabel yang tidak. Karena menurut saya, ketika penelitian tersebut terkait dengan manusia, pasti ada aspek psikologisnya. Dan sepanjang yang saya ketahui, kalau di luar negeri, itu variabel psikologi itu sudah dijadikan liberal arts atau ilmu yang bisa diterapkan di dalam konteks manapun. Namun kita ketahui kalau dalam konteks Indonesia, khususnya
AP2TPI, Asosiasi Perguruan Tinggi Psikologi Indonesia, masih menggunakan istilah variabel psikologis baik di skripsi maupun di tesis. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana tanggapan para pembicara kita pada malam hari ini? Ada yang terhormat Ibu Tia dan Pak Jordain, atau mungkin nanti teman-teman lainnya mau ikut menanggapi terkait dengan penggunaan variabel psikologis ini, sehingga tidak menyerimpangi kita gitu ketika kita juga ingin menyusun sebuah penelitian. Mungkin itu dulu dari saya malam ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya kan, benar kan apa yang saya katakan ya, yang tidak diduga-duga pertanyaannya. Iya kan, benar. Oke, Saudara Jordain silahkan ditanggapi. Ya. Oke, terima kasih Pak Vincent Suryawijaya atas pertanyaannya. Ini paling memutar otak dari segala pertanyaan yang diberikan hari ini. Tapi saya yakin, sekali lagi, ini bukan bidang ekspertisnya saya, karena saya bukan peneliti full time gitu. Saya yakin Ibu Tia mungkin lebih punya sudut pandang yang lebih elaboratif lagi gitu. Kalau diperbolehkan, mungkin saya lebih memilih Ibu Tia menjawab terlebih dahulu, baru nanti saya mungkin memberikan jawaban penyerta gitu. Silakan Bu Tia, karena bukan bidang saya, ini sangat-sangat research banget ya. Ya, baik, Jordan, terima kasih. Ya, Pak Vincent, kita tahu bahwa variabel psikologis, ya istilah variabel psikologis ini memang satu hal yang dapat diperdebatkan ya. Jadi artinya banyak sekali konsep-konsep di dalam ilmu pengetahuan yang dapat dibahas dari berbagai aspek ya. Jadi dapat dibahas dari berbagai sudut pandang. Nah, memang betul bahwa sekarang ini hampir semua konsep dapat dibahas melalui atau dibahas dari sisi psikologinya ya. Namun saya masih melihat kebutuhan terutama dalam pendidikan S1, S2, S3. Kalau sesudah S3 mungkin atau S3 ke atas masih mungkin kemudian bisa mengabaikan ini ya. Tapi untuk pendidikan S1 dan S2 kelihatannya memang kita perlu membatasi bidang ilmu kita ini lebih ke hal-hal yang merupakan bidang yang kita geluti gitu ya, yaitu psikologis. Karena itu ya disebut variabel psikologis ya. Nah, misalnya mengenai fungsi jantung misalnya, fungsi jantung atau kulit misalnya, kulit itu biasanya kekeringan pada kulit gitu ya, kekeringan pada kulit atau misalnya ya misalnya hal-hal yang sangat fisik gitu ya, itu memang kemudian tidak dianjurkan dibahas oleh kita sebagai orang psikologi. Kenapa? Karena kita selama studi kita tidak terlalu membahas hal-hal tersebut gitu ya. Misalnya kekeringan pada kulit. Kekeringan pada kulit itu apa gitu ya. Nah, itu tidak dibahas di psikologi sehingga mungkin itu lebih tepat dibahas di dunia kedokteran. Kemudian yang kedua misalnya variabel pada kekerasan beton gitu ya, kekerasan beton atau kemampuan bangunan menyerap getaran ya, atau kekakuan baja gitu ya. Kekakuan baja itu bukan pasti jarang dibahas di psikologi sehingga bisa dikatakan itu bukan variabel psikologis. Jadi memang yang disebut variabel psikologis makin luas, tetapi tetap kita have to define. Jadi kita tetap perlu membatasi mana bidang yang bisa kita bahas secara jelas, mana yang tidak. Karena apa? Karena banyak sekali yang tidak kita pelajari selama kita belajar psikologi gitu ya. Jadi itu sekaligus untuk memahami keterbatasan kita bahwa pendidikan psikologi selama ini tidak membahas hal-hal yang seperti yang saya jelaskan tadi
Ya, itu menurut saya seperti itu. Mungkin ini Pak Raja malah dari segi filsafat bisa menambahkan. Terima kasih Pak Vincent dan Jordan. Jordan mau nambahkan silakan. Pak Raja dulu, silakan Pak. Ya. Cara Ramal tadi itu pertanyaan Pak Mas Vincent ini ya mengarah ke filsafat ilmu gitu ya. Jadi ya sekali lagi saya juga bukan ahli ya khususnya masalah psikologi, tetapi ya sederhana saja sebetulnya dari pengertian kata lah begitu ya, dari etimologi lah begitu ya. Jadi penelitian psikologis ya atau sorry variabel tadi ya, variabel psikologis ada dua makna di sana. Jadi variabel psikologis di sini berfungsi sebagai genetif, sebagai pemilik. Artinya variabel dari psikologis ya di satu sisi bisa sebagai dia kata benda, tapi bisa juga kata sifat. Nah, kalau kata sifat dia ya itu tadi ya variabel yang bersifat psikologis begitu. Nah, yang kedua bisa juga dilihat psikologis di situ selain kata sifat juga sebagai kata kata apa namanya? Kata pemilik, genetif istilahnya. Nah, penggunaan kata genetif di sini ada dua macam, genetif subjektivus dan genetif objektivus. Artinya apa di situ? Ya, ini nanti ada kaitannya dengan penjelasan saya berikut ya, teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau saya jelaskan sedikit agak filosofis gitu ya. Nah, variabel sebagai genetif objektivus itu adalah artinya bahwa hal-hal apa yang menjadi penelitian, objek penelitian. Nah, itulah disebut dengan genetif objektivus. Nah, misalnya seperti dikatakan oleh Ibu Tia tadi misalnya kan variabel psikologis artinya variabel yang berbau psikologis itu kalau genetif objektivus dia misalnya variabel apa itu? Misalnya kepribadian. Ya, misalnya kepribadian atau asumsi atau anxiety. Nah, ini benar-benar ya menyangkut apa yang diteliti, objek, dia sebagai objek dia. Tetapi ada juga kemungkinan dia sebagai subjek. Artinya subjek di situ ya dialah yang menjadi pelakunya. Jadi misalnya kalau kita membuat satu variabel misalnya ya apalagi misalnya contoh di situ variabel ketakutan ya salah satu misalnya atau anxiety. Jadi kalau kita memilih anxiety itu sebagai genetif subjektivus itu artinya bahwa ketakutan itu yang menjadi utama, yang mempengaruhi yang lain, bukan dia sebagai objek penelitian. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah sebetulnya yang disebut dengan variabel psikologis, ya kalau dari perspektif saya melihat itu adalah ya kedua-duanya mungkin. Jadi kedua-duanya mungkin segala sesuatu apapun juga yang relevan dengan hal-hal yang berbau ilmu psikologi, yang relevan, berkaitan. Nah, yang berkaitan ini bisa dia mungkin diangkat sebagai objek penelitian atau juga sebagai pelaku yang meneliti sesuatu hal. Seperti itu kurang lebih. Jadi kedua-duanya memungkinkan, saya melihat seperti itu. Nah, tadi Ibu Tia tadi lebih fokus kepada ya supaya kita lebih misalnya fokus kepada hal-hal yang sangat relevan dengan disiplin kita, ya bukan hal-hal yang lain. Itu jelas memang itu ya masalah teknik atau masalah kedokteran seperti itu. Tapi kalau saya melihat itu apa itu sebenarnya disebut dengan variabel psikologis itu ya segala sesuatu yang tetap yang berkaitan dengan psikologi, baik dia sebagai objek penelitian maupun juga sebagai subjek yang meneliti atau subjek persoalan, bukan hanya sebagai objek persoalan. Demikian
Terima kasih. Semoga membantu, tidak semakin membingungkan. Kembali kepada Saudara Jordan. Nah, itu mungkin sintesisnya sekarang kita dengar. Oke, terima kasih. Pertanyaan Pak Vincent tadi masih tetap menantang, ya, masih tetap memutar otak. Terima kasih Pak Raja atas perspektifnya. Terima kasih Ibu Tia karena sudah memberi jawaban, membantu saya dari awal apa jawaban yang utamanya gitu. Saya cuma sebagai pelengkap sedikit, Pak Vincent. Dari saya mungkin lebih ke sifatnya filosofis saja ya. Seperti tadi Pak Raja bilang, variabel psikologis itu sebagai genetis, sebagai pemilik daripada kata variabel itu. Berarti kalau dari saya akan lihatnya dari sisi manfaat gitu. Dari sisi manfaat dari penyebutan variabel psikologis tadi. Kalau ternyata penyebutan tadi itu memberikan manfaat ya, memberikan satu manfaat yang sifatnya terfokus, terarah. Contoh misalnya, karena dengan penyebutan variabel psikologis, nanti diisi pendahuluannya, diisi kajian teoritiknya, itu tiba-tiba dibahas tentang DSM misalnya, ICD misalnya, DMIC misalnya, itu kan sifatnya yang udah ke arah psikologi dan ke arah klinis banget gitu. Nah, jatuhnya kan jadi ada manfaat gitu, karena begitu pula sebaliknya, jadi kecil kemungkinan orang akan membahas variabel psikologis di marketing misalnya. Nggak mungkin, kecil kemungkinan orang yang meneliti tentang variabel psikologis di bidang marketing tiba-tiba membawa-bawa tentang DSM, ICD dan sebagainya tadi, acuan klinis tadi gitu. Jadi itu lebih untuk dilihat dari manfaatnya. Kalau misalnya ternyata manfaatnya tuh sedikit dan justru lebih banyak kerugiannya, ya lebih baik dihapus penyebutan tadi. Tapi selama masih ada manfaatnya dan lebih banyak, kita sikat gitu. Terima kasih. Itu saja. Pak Vincent, apakah ada pertanyaan tambahan atau respon lainnya? Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Tia, Pak Raja, dan Pak Jordan untuk wawasan dan perspektifnya. Saya senang sekali untuk diskusi malam ini. Saya jadi melihat variabel psikologis itu sebagai seperti spektrum begitu ya. Ada yang memang psikologi sekali, tapi di titik yang lain ada sih psikologinya, tapi mungkin presentasinya lebih sedikit gitu. Tapi karena ini dalam konteks pendidikan, akan lebih baik kalau kita bermain di yang presentasi psikologisnya menjadi lebih banyak. Terima kasih banyak diskusinya malam ini. Saya yakin malam ini saya bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih sekali lagi, Terima Bapak kasih. Ibu sekalian. Dan terima kasih Ibu Tia dan Mas Jordan. Jadi luar biasa menurut saya salah satu disiplin ilmu yang paling fleksibel dan bisa masuk kemana saja itu adalah psikologi. Luar biasa. Tidak ada disiplin ilmu lain yang seperti elastisnya psikologi bisa bermain di sana. Luar biasa. Viva Psikologia. Hidup psikologi. Iya. Terima kasih. Luar biasa teman-teman, tidak terasa jam sudah menunjukkan 21:04. Nah, seremonial kita akan berlanjut. Teman-teman panitia sudah disiapkan bukan piala tapi sertifikat. Seperti biasa, kita akan menyerahkan pertama sertifikat kepada Ibu yang kita hormati, Ibu Dekan, Ibu Sri Tiatri, PhD Psikolog, sebagai narasumber FDI kita pada malam hari ini dengan tema mengenal fenomena dan faktor penyebab penggunaan smartphone bermasalah. Jakarta 20 September 2023. Mohon Ibu Tia menerima sertifikat ini. Ya, terima kasih Pak Raja. Saya terima sertifikatnya dengan ucapan terima kasih. Terima Sama-sama. kasih Pak. Sertifikat aslinya nanti langsung akan diserahkan. Yang berikut kita serahkan sertifikat yang kedua kepada Saudara Jordan Riyadi Taufik MC Psikolog sebagai narasumber kita pada kegiatan FDI malam hari ini dengan tema yang sama, fenomena dan faktor penyebab penggunaan smartphone bermasalah. Jakarta 20 September 2023. Mohon diterima Saudara Jordan. Terima kasih Pak Raja dan para peserta, para penyelenggara. Terima kasih atas sertifikatnya. Baik, terima kasih. Aslinya akan menyusul. Nah, seperti biasa, diizinkan saya mungkin setengah menit menutup dengan satu pantun. Seperti saya katakan tadi ya, mohon dijawab cakep, biar semangat saya ngarang pantun lagi ya. Nah, pantunnya sederhana aja. Jalan-jalan ke Surabaya,
Cakep. Cakep. Jangan lupa singgah ke Pulau Madura. Cakep. Cakep. Setelah usai FDI kita, Cakep. selamat bersama kembali di FDI yang berikutnya. Cakep. Terima kasih untuk kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman di balik layar, Mbak Miss Artina dan teman-teman. Terima kasih untuk kita. Mohon maaf segala kekurangan saya. Kalau yang baik itu untuk kita semua, kalau kekurangan itu tanggung jawab saya. Terima kasih. Saya serahkan. Izin Pak untuk dokumentasi dulu Pak. Betul. Ya, silakan. Iya, selamat malam Bapak Ibu. Semuanya bisa membuka kamera untuk dokumentasi kegiatan malam hari ini. Jadi ada 2 halaman. Saya akan mulai dari halaman pertama ya. Siap-siap mungkin. Ya, 1, 2, 3. Senyum manis. Oke, halaman pertama sudah. Lalu halaman yang kedua, mohon jangan dimatikan dulu kameranya, nanti takutnya geser. Ya, halaman kedua siap, senyum manis. 1, 2, 3. Ya, oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Tia, Prof. Marat. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Terima Raja. kasih Pak Raja. Ibu Marat. Iya. Raja, Terima kasih. ya, Prof. Terima kasih Raja. Marat. Dan Terima semua kasih. kasih. Terima kasih. Saya pamit ya. Ya, Terima kasih Bu Tia, Pak Raja, Mas Jordan, Ya, terima kasih Hatina. Bu. Dadah Ibu Marat. Ayo Prof. Ya, saya 1, 2, 3.